Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Khoridatul Alfarizi, NIM 18044111098 dari Sistem Formasi Angkatan 18 Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku tutorial yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Mengenal Android Studio secara fundamental berbasis Kotlin, studi kasus autentikasi menggunakan Firebase dan GitHub User, dengan dosen pembimbing Ibu Sri Herawati, Eskom Mkom. Latar belakang kenapa saya membuat buku tutorial ini, yang pertama adalah Android menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan di hampir seluruh device. Sudah banyak developer aplikasi yang digunakan pada Android. Tidak hanya Android developer mobile, juga bisa membuat aplikasi untuk iOS. Dengan banyaknya penggunaan aplikasi Android ini, saya ingin membuat buku tutorial yang berjudul Mengenal Android Studio secara fundamental berbasis Kotlin dengan studi kasus autentikasi menggunakan Firebase dan GitHub User. Latar belakang selanjutnya, Kotlin dikembangkan oleh lebih dari 50 developer pimpinan Andrei Breslav, yang mereka semua terinspirasi dari bahasa pemrograman yang sudah ada seperti Java, Scala, JavaScript, C-Crash, dan juga Groovy. Apa yang membedakan di antara mereka semua adalah JetBrains memastikan bahwa Kotlin sangat mudah untuk dipelajari karena Kotlin tergolong proyek open source. Kotlin dapat bebas kita akses secara gratis, maka dari itu kita akan mempelajari Kotlin secara fundamental dalam mengimplementasikan aplikasi Android menggunakan Android Studio yang akan kita pelajari pada buku tutorial kali ini. Pengantar dari buku tutorial kali ini, kenapa Anda harus membaca buku ini? Buku ini menyediakan cara menggunakan bahasa Kotlin secara fundamental, mulai dari kita akan belajar data type dan variabel dari bahasa Kotlin itu sendiri, konsep control flow yang ada pada Kotlin, data class dan collection yang ada pada Kotlin, dan Kotlin Object Oriented Programming atau biasa disebut OOP yang menggunakan bahasa Kotlin sendiri. Lalu masih banyak modul-modul fundamental yang akan kita pelajari pada buku tutorial kali ini. Ini adalah beberapa modul yang saya paparkan. Lalu aplikasi apa saja yang akan kita gunakan? Pada buku tutorial kali ini kita akan menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA dalam pembelajaran khusus bahasa Kotlin secara fundamental, yang nantinya bahasa Kotlin ini akan kita implementasikan ke dalam program Android Studio dalam pembuatan aplikasi Android. Jadi khusus untuk aplikasi IntelliJ IDEA ini nanti kita akan menggunakan bahasa Kotlinnya. Lalu untuk Android Studio sendiri kita akan implementasikan bahasa Kotlin yang sudah kita pelajari ke dalam program Android Studio. Penggunaan IntelliJ IDEA di sini di dalam buku tutorial ini kita akan belajar cara menggunakan program IntelliJ IDEA sendiri, dan kita akan menggunakan bahasa Kotlin di dalamnya. Lalu modul-modulnya itu akan berisi contohnya seperti yang udah ada di dalam video ini. Kita akan belajar beberapa modul seperti Hello Kotlin yang pertama pastinya, lalu Kotlin fundamental, dan bagaimana cara untuk run aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk run-nya di aplikasi IntelliJ IDEA dan akan menampilkan hasilnya, yaitu Hello Kotlin sendiri. Lalu modul-modulnya nanti itu akan sesuai dengan yang ada di buku tutorial, seperti Kotlin fundamental dimulai dari karakter, string, char, string, lalu varchar dan sebagainya. Lalu kita akan belajar function,
ada modul untuk control flow dan lain-lain. Untuk bahasa Kotlin itu sendiri kita akan khususkan untuk menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA. Jadi kita akan mengenal Kotlin secara fundamental dengan menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA. Seperti itu. Modul apa saja yang akan kita pelajari pada bab Android Studio? Yang pertama, kita akan belajar tentang persiapan tools Android Studio, lalu pengenalan Android Studio. Yang ketiga adalah teori activity, teori fragment, teori list view, view banding, membuat APK, teori view dan view group, dan teori recycle view. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang pengenalan Firebase, koneksi Firebase dengan apps, membuat tampilan login, membuat tampilan main activity GitHub user, koneksi layout login dengan Firebase, dan menampilkan data GitHub dengan recycle view. Untuk cara penggunaan Android Studio sendiri, kalian bisa baca di buku tutorial karena saya sudah menjelaskan untuk menggunakan Android Studio dan implementasi Android Studio menggunakan bahasa Kotlin itu sendiri. Lalu apa saja yang akan kita pelajari? Di sini kita akan bicara membuat layout login dan register. Di situ nanti kita akan membuat item yang akan digunakan dalam recycle view. Lalu di sini kita akan menulis aplikasinya, dan implementasinya nanti kita akan menggunakan Firebase sendiri sampai bisa connect seperti itu. Yang sudah ada pada modul-modul pada buku tutorial yang sudah saya buat. Hasil akhir aplikasi Android menggunakan bahasa Kotlin. Jadi yang pertama nanti apa saja yang kita gunakan? Yang pertama pasti ada splash screen, membuat recycle view dengan list data user GitHub, lalu membuat detail layout user GitHub, membuat tab layout, lalu menggunakan scroll view, dan mengkoneksikan dengan Firebase autentikasi. Jadi di sini kita melihat detail movie-nya, lalu kita bisa favoritkan, lalu di situ kita menggunakan tab layout. Kesimpulan hasil akhir buku ini, Kotlin tergolong proyek open source. Kotlin pun dapat bebas kita akses secara gratis. Kita sudah menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA dalam pembelajaran Android Studio yang ada dalam lingkungan pengembangan aplikasi terpadu atau biasa disebut Integrated Development Environment atau IDE untuk pengembangan aplikasi Android. Kita sudah belajar bahasa Kotlin secara fundamental mulai dari tipe data dan lain-lain. Maka dari itu kita akan menggunakan Android Studio dengan menggunakan bahasa Kotlin yang sudah kita pelajari sebelumnya, dengan memanfaatkan penggunaan Firebase sebagai autentikasi pada login aplikasi kita dan menggunakan recycle view sebagai hasil tampilan list data user GitHub yang akan kita tampilkan. Kita bisa menghasilkan aplikasi users GitHub ini, atau kalian bisa menghasilkan aplikasi yang sekiranya itu bakal menampilkan data yang sama atau data lain selain data user. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.